aku nih insecure gitu. Nggak pede dengan penampilanku. Sampai nih aku pernah kepikiran kayak gini nih, Tri. Ini agak gila sih, sampai aku bilang, Tuhan, aku takut punya suami. Paling penting itu adalah harus punya passion tadi. Nah, selain passion, kita juga harus mencintai pekerjaan kita. Hai guys, saya Audrey dari Marqueen Jewelry. Hari ini kita bakal ngobrol dengan owner dari Velout Beauty Lounge. Halo, nama saya Yemima dari Velout Beauty Lounge. Di kesempatan hari ini kita mau bongkar-bongkar rahasia how to start your own business dari Velout Beauty Lounge yang merupakan salah satu beauty service yang lagi hits di Surabaya. Gimana nih awal Cece mulai bisnis ini Ya, jadi awalnya itu pasti dari passion ya. Jadi memang dari kecil tuh suka banget sama dunia kecantikan nih, Dri. Jadi memang waktu kecil itu suka make up, terus suka make upin mami gitu ya, juga suka make upin temen-temen gitu. Temen jadi, juga ya, Cek? Iya, semua yang kelihatan saya make upin gitu. Jadi udah dari TK, SD, SMP tuh suka make up gitu. Nah, karena passion itu ya kan tumbuh dan beranjak dewasa, ternyata aku mulai tuh namanya tiap orang pasti punya insecurities. Jadi aku nih insecure gitu, nggak pede dengan penampilanku. Jadi apa sih? Karena aku kayak merasa semua penampilan ini kayak semua tuh tipis-tipis semua gitu. Tipis maksudnya gimana ya? Jadi kayak rambutnya tipis, terus bulu matanya tipis, alisnya tipis gitu kan. Matanya juga ikut tipis ya kan, nggak ada lipatan mata. Udah jadi kayak sipit banget gitu. Jadi di situ awalnya tuh kayak insecure, sampai nih aku pernah kepikiran kayak gini nih, Tri. Ini agak gila sih, sampai aku bilang, Tuhan, aku takut punya suami. Kenapa? Karena aku takut bare face. Karena kalau misalnya aku tidur misalnya kayak gitu kan, otomatis harus hapus make up kan. Bener, ya. Remove make up. Nah, itu aku nggak pede gitu loh. Sampai apa mungkin aku tunggu suamiku dulu tidur, setelah itu aku baru hapus make upnya. Gitu. Karena kayak nggak punya alis, nggak punya rasanya kayak nggak bisa fresh gitu kan kelihatannya. Jadi itu awalnya. Selain itu, aku tuh juga suka gitu kalau lihat cewek kok cantik banget ya. Ini apanya ya yang cantik ya? Oh, ini matanya. Oh, ini. Jadi kayak suka banget lihat cewek cantik gitu daripada cowok ganteng. Semuanya itu berawal dari passion ya, Cek. Bener. Nah, selain itu karena aku nih, pernah nggak sih kamu lihat kayak ada reality show gitu yang tentang makeover orang? Oh iya. Nah, pasti awalnya, doyan ya, Cek. Iya. Jadi aku suka banget kayak ngeliat orang itu dirubah gitu, di makeover, tapi nggak terlalu over ya. Jadi tetap batas wajar gitu ya. Jadi kayak dia tuh kayak dirubah dari atas sampai bawah. Maka dari itu yang mendasari aku kepingin kayak one stop beauty lounge kayak gitu. Jadi memang bisa makeover orang dari atas sampai bawah. Apa nih, Ci, tantangan terbesar Cici waktu mulai Velout Beauty Lounge ya? Pasti kan awal-awal pasti nggak gampang ya, apalagi dananya atau gimana ya kan? Oke. Jadi kalau tantangan terbesar, hampir semua bisnis itu mempunyai tantangan sendiri-sendiri, bener ya. Apalagi di era pandemi seperti ini, kita harus benar-benar struggle gitu, benar-benar survive untuk melewati masa-masa ini gitu. Jadi kalau tantangan pasti yang susah tuh melewati prosesnya nih, Dri. Ya kan, pasti kalau misalnya kita mau terjun ke suatu bisnis, itu nggak mungkin dong langsung melejit gitu kan. Iya, pasti butuh proses. Nah, waktu kita mulai prosesnya ini pasti akan mengalami trial error, mengalami kegagalan, bener nggak? Dimana kita harus kuat. Karena nggak gampang melewati proses itu kan. Seperti itu sih. Makanya itu juga butuh passion ya, Cek, ya, biar kuat. Bener banget. Iya. Nah, apa sih, Cek, kegiatan yang Cece nggak pernah lupa sampai sekarang? Kayak misalnya pernah salah nih handle orang atau apa gitu? Oke, jadi kalau misalnya dalam beauty service gitu ya, kita tuh kan bergerak di bidang jasa. Agak sedikit berbeda dengan Marqueen gitu ya, yang bergerak di bidang produk atau jual produk gitu ya. Nah, kalau kita ini lebih ke arah lebih pasti ada human error gitu, dimana namanya orang pasti ada pernah yang nggak pas dan sebagainya. Maka dari itu kita harus sesuaiin dengan SOP, dengan sistem yang benar. Dan kalau misalnya terjadi resiko itu minimal gitu. Nah, kalau memang harus terjadi gitu ya, namanya orang gitu kan, itu kita harus berani ambil resiko. Maksudnya menanggung resiko ya. Jadi kita kasih servis ke orang tersebut, terus juga garansi ya, lebih seperti itu sih.
sampai membuat kepuasan klien itu nomor satu. Klien number one ya, Ce ya. Cece sudah bergerak di industri berapa tahun ya, Ce ya? Sekitar 7-8 tahun jalan ini. Ya. Ada saran nggak ya buat ini, kan sekarang banyak nih di Surabaya yang buka kursus sulam alis ya, atau kursus beauty, nail art lah, alas extension atau sulam alis. Cici ada saran nggak ya buat youngsters ini yang lagi mulai their own business, apa yang mereka harus lakukan? Jadi memang bergerak di permanen makeup ini nggak mudah, karena kalau kalian bekerja di MUA gitu ya, biasa makeup artis biasa, pasti kalau nggak cocok, ada nggak cocok tuh pasti mereka tinggal hapus, sudah selesai gitu ya. Dan tapi kalau permanen makeup ini kita punya tanggung jawab yang lebih, karena kita bergerak ini dunia permanen, dimana pasti jangka waktunya tuh kan lama ya investasinya gitu. Nah, untuk pesan-pesannya yang paling penting itu adalah harus punya passion tadi. Nah, selain passion, kita juga harus mencintai pekerjaan kita. Sampai ada quotes nih Audrey, yaitu I love my job. Nah, harus mendarah daging dulu ya. Ya. Itu aku banget. Jadi benar-benar ketika aku bisa bikin orang itu happy dengan hasil karyaku, bikin orang tuh cantik gitu, rasanya seneng banget, kayak dapat ini diamond berapa karat gitu ya. Gitu ya. Oke, selain passion ya, yang kedua harus konsisten and persistence. Jadi memang harus konsisten. Apapun bisnisnya, apapun kalian terjun di dunia apapun, itu harus konsisten, itu paling penting. Jadi kadang orang itu kalau mengalami kegagalan, sudah tutup aja gitu kan, nggak gigih gitu, nggak gigih. Jadi harus bisa melewati itu. Nah, itu dibutuhkan konsistensi dan persistensi. Nah, yang ketiga ini harus upgrade skills. Nah, jadi investasi yang terbesar itu adalah di knowledge ya, di pengetahuan, di mana dunia kecantikan ya itu harus terus berkembang. Bener gitu. banget, Ce. Seperti dunia fashion jewelry ya, juga jewelry juga ya. Iya benar. harus Jadi modelnya harus up to date benar lah. gitu. Jadi semua ya, kita bergerak di bidang usaha apapun pasti harus up to date gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman dan nggak boleh males upgrade. Bener gitu. Upgrade ini kira-kira dalam bentuk apa ya, Ce? Upgrade kalau di bidang servis ya, kecantikan pasti di pengetahuan gitu. Kita kayak belajar lagi apa ilmu-ilmu baru, sesuatu yang baru gitu, yang lagi hits, yang kita harus ikutin terus, jangan sampai tenggelam kayak gitu. Oh iya. Nah, Ce, apa nih harapan Cece untuk kedepannya, untuk tahun inilah especially ya? Yes, pasti harapan kedepannya pasti lebih berkembang, lebih maju ya, seperti Marqueen ya, seperti Istana Diamond Group, di mana cabangnya banyak banget ya nih ya, dan jadi market leader yang pastinya bisa menjadi inspirasi banyak orang, menjadi one stop beauty, keluar masuk Velout semuanya jadi cantik gitu ya, dan berkembang di mana-mana. Amin. Amin. Spesial banget, kali ini Marqueen akan berkolaborasi dengan Velout Beauty Lounge. So, setiap pembelian diamond dari Marqueen Jewelry akan mendapatkan voucher sebanyak Rp1.000.000 treatment di Velout Beauty Lounge. Nah, begitu juga setelah kalian treatment di Velout Beauty Lounge, kalian juga berhak mendapatkan free voucher cashback sebesar Rp1.000.000 pembelian diamond di Marqueen. Wah. Lumayan banget dia ini Audrey ya. Lumayan, karena Ce. aku suka banget dengan koleksi kamu. Thank gitu. you. Koleksinya Marqueen ini benar-benar so pretty gitu. Terus juga dia tuh simple, elegan tapi tetap kelihatan classy gitu. Thank you, Ce. Nih, bagus banget kan? Thank you ya, Ce, ya Mima udah join sama kita Marqueen di talk hari ini. Thank you so much Audrey. Thank you. See you guys in next video. Bye-bye.